Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, anak-anakku, kita masih diberi kesehatan dan masih bisa bertatap muka pada pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya dari rumah. Oke, materi akidah akhlak pada hari ini adalah kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum akidah Islam. Oke, apa saja dasar-dasar hukum akidah Islam? Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum akidah Islam yang pertama. Mengapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang berisi pedoman hidup bagi manusia agar selamat dunia dan akhirat. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Setelah Al-Quran ada hadis. Ya. Hadis adalah semua perbuatan, semua perkataan dan takrir diamnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini merupakan dasar hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun semua persoalan hidup. Mengapa hadis dijadikan sebagai sumber hukum ajaran Islam? Alasannya ini ada 3. Yang pertama, karena segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhul yamin summa la qata'na minhul watin. Quran Surat Al-Haqqah ayat 44-46 menjelaskan, seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini semakin meyakinkan orang-orang yang masih meragukan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau sampai Muhammad berbohong atas risalahku, tentulah tangan dan pembuluh jantungnya akan aku potong. Artinya, yang dibawa Muhammad benar adanya, maka tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk meyakini dengan sepenuh hati. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia agar tunduk, agar patuh terhadap semua yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dijelaskan Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu menjelaskan maksud ayat-ayat yang masih bersifat umum. Salah satu ayat yang bersifat umum atau bersifat global misalnya Quran Surat An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Pencermatan ayat di atas tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara menyembah atau hal-hal yang dimaksud menyekutukan. Oleh karenanya, maka diutuslah Rasulullah untuk menjabarkan dan memperjelas perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Rasul mengajarkan dan mencontohkan cara mengesahkan Allah tentang kenabian serta menekankan keimanan. Untuk memperjelas tentang keimanan, Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada ketentuan qadar, baik yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, hari ini sudah belajar tentang sumber atau dasar-dasar akidah Islam. Kiranya Pak Noval cukup. Jika ada penjelasan yang kurang jelas atau masih bingung, bisa ditanyakan di aplikasi Edmodulnya. Pak Noval akhiri, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.